Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang menonton video ini. Selamat datang di pembelajaran IPS pada hari ini pada modul 1 dengan tema Indonesia Kaya dengan Devin Ardi. Hari ini kita akan membahas materi di modul yang kedua setara dengan SMP dan MTS. Materi sebelumnya yang kita bahas itu ada bentuk rupa bumi mulai dari gunung, lembah, dataran tinggi, perbukitan, danau, sungai, dan dataran rendah. Nah, hari ini kita akan bahas materi tentang air atau siklus hidrologi. Nah, apa itu siklus hidrologi? Nah, siklus hidrologi adalah konsep penggambaran pergerakan air antara laut, badan air permukaan, danau, sungai, atau rawa, air tanah, atmosfer, dan biosfer yang terdapat berwujud sebagai benda cair, gas, ataupun padat. Pergerakan air dalam siklus hidrologi. Nah, bumi itu bervolume air dalam keadaan tetap. Volume air di bumi tetap, tidak ada yang berkurang dan tidak ada yang berlebih. Yang membuat pengurangan di suatu tempat dan kelebihan di suatu tempat air tersebut dikarenakan adanya pergerakan air dalam siklus hidrologi. Nah, ini adalah salah satu proses terjadinya sebuah siklus hidrologi di mana dimulai dari laut. Terjadinya evaporasi, itu adalah penguapan di air laut, adanya transpirasi, penguapan di tumbuh-tumbuhan, lalu terangkat ke atas dan menuju ke awan, terbentuk awan, dan terbentuklah sebuah kondensasi. Akibat dari kondensasi itu tertiup oleh angin menuju ke daratan. Akibatnya apa? Sehingga awan tadi sudah mulai memberat. Akibatnya jatuhlah ke daratan, atau disebut juga dengan proses presipitasi atau hujan. Nah, akibatnya itu lalu adanya pergerakan air hujan tadi di permukaan bumi disebut dengan runoff. Dan air yang menyerap ke tanah disebut dengan infiltrasi. Nah, air tersebut mengalir menuju ke sungai, danau, dan kembali lagi bermuara ke lautan. Seperti itulah proses pergerakan proses siklus hidrologi. Nah, jenis siklus hidrologi. Bagaimana cara membedakannya? Jenis siklus hidrologi ada 3. Yang pertama siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek terjadinya hujan di lautan, sedangkan siklus sedang terjadi di daratan, dan siklus panjang terjadi di pegunungan. Nah, nanti yang jatuh adalah bukan air hujan lagi, tapi sudah salju, dan sehingga membentuk gletser. Gletser itu mencair dan mengalir ke air sungai dan menuju ke laut. Info penting, air menutup permukaan bumi sebesar 70% dan 30% lainnya itu adalah daratan. Nah, ingat, bayangkan dari 70% tersebut hanya 97% itu adalah air laut dan 2,5% air tawar. Bayangkan dari 2,5% air tawar itu 70%-nya berupa gunung es, 30% terdapat di perut bumi dan sangat mahal untuk dapat diproses menjadi air minum. Dan kurang dari 1% itu adalah air tawar di dunia yang tersedia untuk dikonsumsi manusia. Nah, betapa mirisnya keadaan bumi. Nah, warga belajar, sebagai warga belajar yang baik, kita harus bisa memanfaatkan air secara secukupnya dan tidak berlebihan. Siapa lagi kalau bukan dari kita untuk kita. Ini adalah penugasan buat warga belajar. Silakan dibuat dan diisi dan dijelaskan masing-masing poin-poin yang terdapat pada siklus hidrologi pada gambar ini. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga informasi dari pembelajar ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan warga belajar semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.